Alex Marquez membayar kesalahannya saat balapan Tissot Sprint dengan menunjukkan kelasnya dalam ronde 15 bertajuk Monster Energy Grand Prix Catalunya pada Minggu. Tampil tanpa celah, rider bernomor 73 meredam tekanan dari Marc Marquez yang harus puas finish kedua. Sementara itu, Enea Bastianini berhasil mengklaim posisi ketiga. Dengan kemenangan Alex Marquez, maka match point Marc Marquez untuk mengunci gelar juara MotoGP 2025 adalah di GP Jepang. Bastianini finish ketiga, sekaligus merupakan podium perdananya bersama KTM. Pertaruhan memilih ban belakang kompon soft berbuah hasil finish keempat bagi Acosta, yang berjuang keras sepanjang perlombaan. Perolehan poin Marc Marquez kini bertambah menjadi 487 poin. Alex Marquez menembus barrier 300 poin, atau tepatnya saat ini mengoleksi 305 poin. Peringkat ketiga masih ditempati Francesco Bagnaia dengan torehan 237 poin. Ronde 16 dari kejuaraan dunia MotoGP 2025 akan digelar di GP San Marino pada 12 sampai 14 September akhir pekan depan. Alex Marquez memulai balapan utama MotoGP Catalunya 2025 dengan tekad membara setelah kecelakaan menyakitkan di sprint race hari sebelumnya. Ia menyebut momen itu sebagai pelajaran penting yang malah menyulut fokusnya untuk tampil sempurna di balapan utama. Semangat pantang menyerah terbukti saat Alex menghadapi tekanan dari kakaknya, Marc Marquez, yang berada tepat di belakangnya selama 24 lap. Setelah memenangkan balapan, Alex menyisihkan momen paling emosional. Pada cooldown lap, ia berhenti di tikungan 10, tempat ia terjatuh sehari sebelumnya, dan mengekspresikan balas dendam kecil, berguling di kerikil, lalu menunjukkan dua jari tengah ke tikungan itu. Momen lainnya yang sangat istimewa adalah perayaan bersama Marc di tikungan 12, tepat di hadapan para penggemar tuan rumah Catalunya. Alex menyebut, saat paling spesial adalah di tikungan 12, di depan para penggemar. Marc Marquez akhirnya gagal melanjutkan rekor kemenangannya setelah 15 kali beruntun selalu juara. Rekor itu terhenti di MotoGP Catalunya 2025 dan yang menghentikannya adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Marc mengakui kalau Alex sangat kuat di bagian trek di Catalunya yang justru menjadi kelemahannya, terutama di tikungan kanan, seperti tikungan 3, 9, 13, dan 14. Menurutnya, Alex bisa melaju lebih mulus dan stabil, sementara ia sendiri harus berjuang keras mengendalikan motor meski kecepatannya mirip. Di akhir balapan, Marc juga membuat beberapa kesalahan kecil di tikungan 7 dan 10 yang membuat Alex bisa mempertahankan keunggulan hingga finish. Ia mengatakan sejak hari Jumat sudah merasa bahwa Alex akan menjadi lawan paling berat. Meski gagal menang, Marc tidak terlalu kecewa. Dengan jarak poin yang masih sangat jauh di klasemen, ia merasa tidak perlu mengambil risiko berlebihan. Sementara bagi Alex, ini jadi kemenangan spesial karena berhasil mengalahkan kakaknya di depan publik Catalunya. Enea Bastianini akhirnya merasakan podium penuh pertamanya bersama KTM. Start dari posisi ke-9, Bastianini langsung tancap gas sejak awal. Hanya dalam 3 lap, dia sudah naik ke posisi ke-4. Di lap ke-11, Bastianini melakukan manuver berani menyalip Pedro Acosta di tikungan pertama. Dan sejak itu, ia mengunci posisi ketiga. Meski tak bisa mengejar Alex dan Marc Marquez yang berada di depan, Bastianini berhasil menjaga jarak aman dari para pembalap di belakangnya. Bagi Bastianini, ini adalah podium nyata pertama bersama KTM di balapan utama, bukan hanya di sprint. Ia menyebut balapan ini sangat berat, tapi hasilnya membuatnya puas dan percaya diri lagi. Bos Tech3, Hervé Poncharal, ikut memuji penampilan Bastianini, bahkan menyebut pemilik baru tim, Guenther Steiner, sangat beruntung karena langsung mendapat podium setelah mengakuisisi tim. Dalam momentum comeback yang impresif saat Grand Prix Catalunya 2025, Pecco Bagnaia berhasil bangkit dramatis dari posisi start ke-21 untuk finish di urutan ke-7. Namun demikian, sang juara dunia 2 kali menolak merayakan terlalu dini demi menghindari jebakan harapan palsu. Bagnaia mengakui
bahwa ia datang ke Catalunya penuh percaya diri setelah modifikasi setelan motor di seri sebelumnya, Balaton Park. Namun, ekspektasi tersebut pupus ketika ia justru mengalami kualifikasi terburuk sejak Portugal 2022 dan tertinggal 1 detik dari Marc Marquez di sprint race. Meski begitu, performa di balapan utama hari Minggu memberi sinyal positif. Ia berhasil menembus posisi ke-12 pada lap pembuka dan menyelesaikan balapan di urutan ke-7, sebuah peningkatan signifikan yang juga didukung oleh penggunaan swing arm baru dan tangki bahan bakar penuh untuk meningkatkan grip. Tetap realistis, Bagnaia memperingatkan diri agar tak terbuai hasil tersebut. Saya akan datang ke Misano dengan sangat hati-hati. Trek itu unik, daya cengkeramnya tinggi, dan fisik harus prima. Saya tak ingin memberi harapan palsu kepada diri saya atau siapapun. Kami akan datang dengan hati-hati dan berusaha melakukan yang terbaik, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Franco Morbidelli menerima sanksi berkat perilakunya yang dinilai tidak bertanggung jawab usai kecelakaan di tikungan 10 selama balapan Grand Prix Catalunya. Ia sempat menjalani penalti long lap karena insiden tabrakan dengan Jorge Martin pada sesi sprint. Belum usai, rekannya di VR46 Academy, Marco Bezzecchi, juga terjatuh setelah insiden lanjutan. Dan demi menghindar, Fabio Di Giannantonio pun terjatuh, meski kemudian insiden itu hanya dianggap sebagai kecelakaan balapan biasa. Namun, Morbidelli kemudian melakukan kesalahan lebih lanjut yang terbilang serius. Setelah mengalami crash, ia mengabaikan instruksi langsung dari Marshall untuk keluar lintasan, namun dirinya terus melanjutkan balapan. Padahal, hal tersebut menyimpang dari aturan dan membahayakan keselamatan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagai tindakan tegas, FIM Stewards menjatuhkan hukuman penangguhan bagi Morbidelli selama 10 menit pertama sesi free practice 1 di Misano, yang merupakan putaran MotoGP kandang bagi rider Italia ini. Selain itu, ia juga dihukum denda sebesar 2.000 euro. Fabio Quartararo membuat kejutan di MotoGP Catalunya 2025. Dengan motor Yamaha yang biasanya sulit bersaing, ia justru tampil sangat kuat. Quartararo berhasil start dari posisi kedua, finish kedua di sprint, lalu menutup balapan utama dengan posisi kelima. Yang membuat penasaran, para kru Yamaha sendiri tidak benar-benar tahu mengapa performa Quartararo bisa jauh lebih baik dari biasanya. Motor M1 dikenal punya banyak keterbatasan, terutama soal konsistensi dan ban. Tapi di Barcelona justru terlihat lebih kompetitif. Quartararo mengakui kunci utamanya adalah mengatur ban agar tetap awet sampai akhir balapan. Meski tidak bisa terus menekan di setiap lap, ia tetap mampu mempertahankan ritme yang kuat. Bagi Yamaha, hasil ini menjadi semacam misteri positif sekaligus harapan. Jika bisa menemukan apa yang membuat motor lebih baik di Barcelona, mereka mungkin bisa membawa peningkatan yang sama ke seri-seri berikutnya